Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi. Merhaban bikum di channel Garis Lurus. Channel yang akan ngebahas segala hal terkait Affinity. Nah, di video kali ini aku pengen ngejelasin sedikit ya ke teman-teman tentang hal-hal apa yang sebenarnya harusnya ada di Affinity, fitur-fitur apa gitu. Karena sayang banget dengan namanya yang udah senaik daun itu, ternyata masih ada 4 hal yang menurut aku harusnya perusahaan serius kembangkan untuk software ini. Kayak ada image tracing, terus ada kayak recolor artwork, dan sebagainya. Daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Untuk fitur pertama yang seharusnya ada di Affinity Designer, menurut aku ya yang paling penting itu adalah fitur image tracing. Nah, apa itu image tracing? Image tracing itu adalah proses digital imaging, proses dari editing di mana merubah sebuah gambar yang berbentuknya PNG atau JPG menjadi sebuah vektor. Nah, kenapa itu penting? Karena ya kita nggak selamanya punya aset yang bentuknya SVG atau vektor gitu kan teman-teman. Atau kita lagi butuh kerja cepat. Misalnya aku di Affinity pengen naruh logo Syukur di sini ya, logo ini. Dan aku misalnya nggak punya logo ini ya, misalnya ya nggak punya. Dan aku pengen ngebentuk logo itu. Tapi aku punyanya warna hitam seperti ini. Warna hitam kayak gini gitu. Kan nggak mungkin aku masukin ke sini jadinya warnanya putih kan. Kalau aku masukin, wow, warnanya putih, dia nggak bisa kita trace ya. Ini kita nggak bisa ngubah warna ini tuh udah apa namanya, udah ke embed dalam dokumen kayak gini. Atau seandainya pun kita punya yang PNG, kita nggak bisa mengubah warnanya karena dia bentuknya mesti PNG. Nggak bisa kita ubah-ubah warnanya kayak kita ngubah warna dari vektor. Nah, ini tuh penting banget coy. Harusnya serif tuh memamerkan ini dibanding semua yang lainnya karena ini sangat dibutuhkan. Kalau misalnya di Adobe Illustrator itu sangat gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ngedrag aja, kemudian kita image trace, habis itu di expand. Nah, kita sekarang udah punya bentuknya. Bisa kita ganti semuanya menjadi warna putih. Itulah dinamakan dengan image tracing teman-teman. Beberapa third party yang bisa ngebantu kita untuk mentrace gambar dari PNG atau JPG menjadi sebuah SVG atau menjadi sebuah vektor. Itu nanti aku jelasin di video-video berikutnya. Next, fitur kedua yang harusnya ada di Affinity adalah Shape Builder Tool. Nah, ini untuk teman-teman yang sering bikin logo atau sering berkecimpung di dunia brand identity, pasti nggak asing dengan namanya Shape Builder Tool ya. Nah, di Affinity sekali lagi nih, Affinity masih belum menyediakan fitur ini gitu, fitur Shape Builder Tool. Padahal ya ini sangat ngebantu kita yang biasa menggunakan golden ratio untuk bikin logo dari tool Shape Builder Tool tadi itu. Ini masih belum ada serius teman-teman. Nah, cara ngakalinnya mungkin teman-teman masih harus menggunakan the old school gitu ya. Misalnya di sini aku pengen bikin logo kayak gini dan ini kayak gini. Logo kayak Dota gitu atau apa gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya di AI pakai Shape Builder Tool, tinggal kita pengen ngambilnya misalnya ini beririsan dengan ini gitu. Ada 3 gitu. Ini agak susah buat kita ngambil ini dengan yang ini gitu. Tapi kalau misalnya di Adobe Illustrator itu sangat gampang. Kita tinggal bikin kayak gini, kemudian kita Shift M, kita bisa ngambil ininya, dan kita bisa ngambil ininya, sisanya kita buang gitu. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, jadi sebuah logo gitu. Apalagi kalau teman-teman bermain dengan golden ratio. Fitur Shape Builder Tool itu sangat-sangat ngebantu. Ini aku jelasin sedikit kalau misalnya teman-teman udah biasa
pakai golden ratio dan nggak ketemu dengan fitur shape builder tool itu di Affinity. Makanya masih susah banget untuk move on 100% dari Adobe ke Affinity. Jadi awalnya aku punya logo kayak gini. Logo kayak gini ya. Ini masih sketchnya pakai pen tool, bentuknya masih garis ya. Yang ini juga masih garis, yang ini udah bentuknya vector. Yang ini juga udah vector. Nah, aku pengen ngerapihin ujung-ujungnya. Ngerapihinnya pakai apa? Pakai golden ratio. Kita bikin golden ratio dengan perbandingan 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Lingkaran udah jadi kayak gini. Dan kita sketching. Ini kita bikin outline stroke. Habis itu kita pas-pasin nih ujung-ujungnya. Kemudian kita pasin lagi ujungnya supaya dia tetap dinamis dan terlihat rapih gitu ya. Ini yang bikin logo tuh sebenarnya mahal, karena nggak semua orang bisa memahami betapa sulitnya menggunakan geometri dalam mendesain. Nih, ini yang udah jadi. Nah, aku tadi udah ngebuat bukan tutorial ya, aku udah ngebikin aset lamanya kayak gini. Jadi kalau teman-teman pengen pakai shape builder tool itu ini kan yang desain asap yang lama. Aku pengen bikin desain asap yang baru kayak yang di samping ini, yang udah rapi. Nah, kita ngerapiinnya pakai shape builder tool dengan grid yang dibantu dengan menggunakan golden ratio. Nih aku pencet ini, kemudian aku blok yang di atas sama yang di bawah kayak gini. Kemudian kita pencet Shift M atau shape builder tool. Kita tarik dari sini ke sini, kemudian masuk ke bawah sini. Masuk lagi ke ujung sini. Dah. Tara, selesai. Asapnya sudah jadi dan kita bisa buang aset-aset yang ada di belakangnya. Nah, sekarang asapnya sudah terlihat lebih rapih ya daripada asap yang sebelumnya yang berantakan kayak gitu. Oke. Ujungnya lebih lancip gitu. Next, untuk fitur ketiga yang seharusnya sekali lagi ada di Affinity Designer nih. Semoga Serif mendengarkan ya. Perusahaan Serif mendengarkan, dan ini tuh bukan aku doang yang komplain, banyak banget orang-orang yang pengen hijrah ke Affinity tapi mereka masih ragu karena Affinity masih belum menyediakan fitur-fitur dari yang aku akan sebutkan ini. Yaitu fitur ketiga yang harusnya ada di Affinity adalah fitur Blend Tool. Ya, sebenarnya fitur ini bukan fitur harian sih yang bakal dipakai sama semua orang dalam ngedesain, tapi kurang afdol aja kalau software desain itu nggak ada fitur Blend Tool. Blend Tool tuh kayak gimana? Ya, dia itu ngeblend tuh maksudnya mendiffuse dari satu bentuk ke bentuk lainnya, entah itu dari bentuknya, dari shape ke shape yang lainnya, entah itu dari bentuk, entah itu dari warna, entah itu dari gradient dan sebagainya. Ini aku kasih tunjuk ya, misalnya dari shape yang di sebelah kiri atas warna biru Tosca dan hijau ini, aku pengen blend menjadi warna orange dengan bentuk yang lebih abstrak ya. Ada 3 kepala. Gini. Aku pencet yang di sini dan aku pencet yang di sini, kemudian kita pencet object blend. Make. Nah, ini ngeblend ya. Berubah secara perlahan nih pakai yang blend tool yang masih basic. Kemudian emang begini penting banget. Sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi kalau misalnya teman-teman bisa nge-explore lagi fitur blend toolnya, ini akan menjadi sangat-sangat amazing teman-teman. Kita bisa explore lagi ya. Di sini blendnya, blend option. Aku pengen ganti jadi specific steps. Jadi ada 720 steps ya. Oh, gila. Keren kan, jadi nge-diffuse gitu. Belum lagi kalau kita pakai replace spine. Klik kayak gini, kemudian objek kita blend lagi. Replace spine. Ini tuh ya emang gak bakal jadi fitur harian, cuma nggak asik aja kalau ada software desain yang udah sangat powerful tapi masih belum punya fitur blend kayak gini gitu. Oke, next untuk fitur keempat yang harusnya Affinity miliki adalah Recolor Artwork. Ini fitur ini ya sangat memudahkan sekali buat teman-teman yang pengen menyesuaikan tema-tema desain atau tema-tema nuansa desain teman-teman dengan keinginan klien. Misalnya klien pengennya mbak-mbak yang pakai baju warna ungu ini diganti menjadi warna biru. Kan kalau misalnya kita ganti manual, klik satu-satu gitu ya. Tapi kita bisa ganti secara langsung menggunakan Recolor Artwork. Recolor Artwork itu ada di Edit, kemudian Edit Color, Recolor Artwork. Nah, di sini aku bisa ganti baju mbak-mbak ini menjadi warna biru gitu. Nah, ya kan? Atau jadi warna hijau yang lebih terlihat terang gitu.
lebih terlihat kontras dengan warna ungu sebelumnya gitu, ya kan? Warna hijau, warna kuning juga bisa gitu ya. Ini tangannya keikut ya. Nggak masalah, kita bisa edit manual nanti belakangan. Tapi yang jelas fitur Recolor Artwork ini sangat ngebantu proses ngedesain teman-teman yang mana untuk menyesuaikan dengan opsi-opsi yang diinginkan oleh klien. Kalau misalnya di Affinity Designer tuh masih belum ada. Jadi makanya semoga lagi ya, kita terus berharap aja perusahaan Serif memperhatikan fitur-fitur yang aku sebutkan tadi, dan banyak dari desainer-desainer di luar sana yang udah mengkomplain terkait ketidakadaannya fitur-fitur itu. Oke, sekali lagi kita cuma bisa berharap ya, semoga Serif bisa ngelihat video yang aku tulis ini ya. Mungkin bukan aku ya, karena banyak desainer di luar sana yang udah komplain kayak gini juga, desainer-desainer dengan channel YouTube yang lebih besar gitu ya, dengan bahasa Inggris, yang udah komplain terkait hal-hal yang sebenarnya Affinity harus upgrade di update ke depannya. Oke, sekian video dari aku. Keep designing and keep training. See ya in next video.